Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh semua? Hari ini kita akan belajar tentang pecahan campuran. Pecahan campuran itu bentuknya seperti ini. 2, 1/3. Jadi pecahan campuran itu adalah gabungan dari bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Pecahan campuran ini bisa dirubah menjadi pecahan biasa. Caranya, mengalihkan bilangan bulatnya dengan penyebut, lalu ditambahkan dengan pembilang. Nah, 2 dikali 3 itu 6, ditambah 1 menjadi 7. 7/3. Penyebutnya tetap 3 ya. Sekarang kita akan belajar cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang bisa dirubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Bisa kita lihat di angka 7/3 itu pembilangnya adalah 7 yang lebih besar daripada penyebutnya yaitu 3. Caranya kita kurangkan angka 7-nya dengan angka 3. 7 dikurang 3 itu 4. 4/3. Karena kita sudah mengurangkan 7 dengan 3, di sini kita kasih 1. Lalu, karena angka 4 itu masih lebih besar daripada angka 3, berarti kita bisa membuat pecahan campuran yang lain, yaitu 4 dikurangi dengan 3, sisa 1, 1/3. Karena udah kita kurangi lagi, berarti di sini ada angka 2. Sekarang, angka pembilangnya sudah lebih kecil daripada penyebutnya. Berarti ini adalah bentuk pecahan campuran yang terbaik. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan campuran. Misalnya 2 1/3 ditambah 1 2/5. Karena penyebutnya berbeda, jadi kita cari dulu KPK-nya. KPK yang akan dicari adalah 3 dan 5. Kita kasih tempat duduk. 3 itu nggak bisa dibagi 2, 3 itu bisanya dibagi 3. Jadi kita bagi 3. 3 dibagi 3 itu 1, 5 dibagi 3 tidak bisa, jadi tetap kita tulis 5. Kita kasih lagi tempat duduk. Satunya udah 1, 5 itu bisanya dibagi 5. 1 dibagi 5 tetap, 5 dibagi 5 1. Karena dua-duanya sudah 1, berarti KPK-nya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Sekarang kita tulis lagi soalnya. 2 1/3 ditambah 1 2/5 sama dengan 2 ditambah 1 bisa langsung ditambahkan. Jadi 3. Terus KPK-nya tadi 15 ditambah per 15. Sekarang kita isi angka yang di atasnya. 15 ini dibagi 3 lalu dikali 1. 15 dibagi 3 itu 5, dikali 1 tetap 5. Selanjutnya 15 dibagi 5 lalu dikali 2. 15 dibagi 5 itu 3, 3 dikali 2 sama dengan 6. Sama dengan 3, 5 tambah 6, 11, 11/15. Nah, oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan bilangan persen. Bilangan persen itu contohnya seperti ini. 25%. 25% itu sama dengan 25
per 100. Jadi persen itu singkatan dari per 100. Selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan pecahan biasa dengan persen. Contohnya 3/5 ditambah 23% sama dengan 3/5 ditambah 23/100 sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 100. Kalau udah per 100 ini kita tidak perlu lagi mencari KPK ya. Langsung disamakan penyebutnya menjadi 100. Caranya 100 dibagi 5 lalu dikali 3. 100 dibagi 5 itu 20. Dikali 3 menjadi 60. Hasilnya sama dengan 83/100 sama dengan 83%. Selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan 3 pecahan. Contohnya 3/10 ditambah 2/3 ditambah 1/15 sama dengan bilangan bulatnya ini tinggal kita tambahkan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi yang perlu dicari hanya pecahannya 3/10 ditambah 2/3 ditambah 1/15. 3/10 ditambah 2/3 ditambah 1/15. Jadi KPK-nya kita cari untuk angka 10, 3, 15. Kasih tempat duduk. 10 itu bisa dibagi 2. 10 bagi 2 itu 5. 3 dibagi 2 tidak bisa. 15 dibagi 2 tidak bisa. Selanjutnya kasih tempat duduk lagi. 5 dibagi 5 1. 3 dibagi 5 tidak bisa. 15 dibagi 5 3. Kasih tempat duduk lagi. 3 dibagi 3. 1 udah. 3 dibagi 3 1. 3 dibagi 3 1. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 5 kali 3. KPK 2 kali 5 kali 3 sama dengan 2 kali 5 10 kali 3 30. Sekarang kita samakan penyebutnya. 3/10 ditambah 2/3 ditambah 1/15. Penyebutnya dijadikan per 30 tambah per 30 tambah per 30. 30 dibagi 10 lalu dikali 3. 30 bagi 10 itu 3. Dikali 3 hasilnya 9. Selanjutnya 30 dibagi 3 lalu dikali 2. 30 dibagi 3 itu 10. Dikali 2 jadi 20. Yang terakhir 30 dibagi 15 dikali 1. 30 dibagi 15 hasilnya 2. Dibagi 1 tetap 2. Jadi hasilnya 9 tambah 20 tambah 2. Sama dengan 31/30.
Tadi bilangan bulatnya udah kita jumlahkan, 2 tambah 3 sama dengan 5. Di sini anak ustazah bisa melihat pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi 31 itu bisa kita kurangi dengan 30. Hasilnya 1/30. Jadi angka 5-nya bisa ditambah 1 menjadi 6. Hasilnya 6 1/30. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bilangan desimal. Bilangan desimal itu contohnya seperti ini. 0,2. Bilangan desimal ini bisa kita rubah menjadi pecahan. Caranya, kita tulis angka yang di belakang koma ini 2 pernya kita lihat berapa buah angka yang ada di belakang koma. Karena angkanya adalah 1 buah, di sini kita buat 2/10. Berapa buah angka di belakang koma sama dengan berapa buah 0 di penyebutnya ini. Contoh selanjutnya 0,45. Kita tulis 45 karena ada 2 buah angka di belakang koma, berarti pernya, nolnya kita kasih 2/100. Selanjutnya 1,3 sama dengan, karena ada 1 buah angka di belakang koma, pernya pasti 10. Di atasnya 1,3 kita rubah menjadi 13. Seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan pecahan biasa dengan bilangan desimal. Contohnya 2/3 ditambah 0,1 sama dengan 2/3 ditambah 1/10. Kita cari KPK-nya 3 dan 10. 3, 10. Kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 10 bagi 3, tidak bisa. Lanjut, 10 dibagi 2. 10 bagi 2, 5. Lanjut, 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 itu 1. Jadi KPK yang didapat adalah 3 kali 2 kali 5. 3 kali 2 kali 5 sama dengan 3 kali 2, 6 kali 5 adalah 30. Jadi KPK-nya adalah 30. 2/3 tambah 1/10 sama dengan per 30 tambah per 30. 30 bagi 3 dikali 2. 30 bagi 3 dapat 10, dikali 2 berarti 20. Lalu 30 dibagi 10 dikali 1. 30 dibagi 10 itu 3, dikali 1, 3. Hasilnya sama dengan 23/30. Selanjutnya, Ustazah beri contoh lain. Misalnya 23% ditambah 9,25. Ini penjumlahan bilangan persen dengan pecahan desimal. 23% itu 23/100 ditambah 925 per 1
Karena ini di belakangnya ada 2 angka di belakang koma, 25, jadi di sini nolnya juga dikasih 2 buah. Sama dengan karena ini penyebutnya sudah sama-sama 100, tinggal ditambahkan ya. 23 ditambah 925. Hasilnya 948 per 100. Selanjutnya, kita akan belajar cara menjumlahkan bilangan desimal dengan bilangan desimal. Contohnya, 4,2 ditambah 6,23. Cara menjumlahkan pecahan desimal dengan pecahan desimal ini adalah menyamakan letak komanya. Kita lakukan dengan penjumlahan bersusun. 4,2 di bawahnya ditulis 6,23. Letak komanya ini harus sama ya. Selanjutnya kita jumlahkan. 3 ditambah, di atasnya karena tidak ada berarti ini bisa dianggap 0. 3 ditambah 0 itu 3. 2 ditambah 2 4. Komanya ditulis 4 ditambah 6 10. Jadi 4,2 ditambah 6,23 sama dengan 10,43. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Anak ustazah coba mengerjakan latihan 1 sampai 10 ya. Paling lambat dikumpulkan hari Senin jam 8. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.